nanti di YouTube. Nanti saya kirim linknya. Oke. Untuk tingkatan yang kedua, yang perlu kalian ketahui, itu dari segi morfologi. Morfologi itu atau kita tahu, kenal namanya ilmu sorof. Ilmu sorof, ilmu perubahan katanya. Oke. Nanti di situ kita bisa mengenal. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ilmu sorof itu kayak misalnya kita makan, memakan, dimakan, makan-makan, itu artinya sama apa enggak? Beda. Beda, Beda. beda arti. Maka itu namanya kaidah ilmu sorof atau morfologi. Itu nanti kita belajar sedikit-sedikit walaupun nanti nggak terlalu mendalam. Kemudian yang ketiga ada kajian ilmu nahu. Ilmu nahu itu gramatikalinya. Gramatikalinya. Di dalam bahasa Arab, khususnya domir, itu berbeda-beda. Ketika kita bilang kamu, kalau dalam bahasa Indonesia kan kita bilang kamu. Kamu itu udah mencakup umum, siapa saja. Atau dia sedang pergi, kita sudah tahu dia mau dia perempuan laki-laki itu tidak ada gendernya, tapi di dalam bahasa Arab itu disesuaikan gendernya. Kayak misalnya anta kamu, tapi kamunya untuk laki-laki atau umum. Atau kalau anti untuk siapa kalau anti? Kamu Perempuan. perempuan. Oke? Kamu perempuan anti. Kalau anta kamu laki-laki. Nanti kita bahas di situ di yang pekan kedua. Di nanti yang setelah ini. Yang terakhir itu ada kajian ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu yang nanti yang tingkatan yang paling tinggi. Untuk yang kita di sini, untuk kita yang apa? Yang halakoh kita ini, yang semester pertama kita sebut semester pertama ya. 1 bulan pertama ini kita akan fokus di dalam lisan, fokus di dalam lisan dulu. Nanti kita banyak percakapan, ada nanti kita belajar menyapa, belajar menyapa kosakata sehari-hari di dalam bahasa Arab. Oke? Nanti saya sedikit selingkan, saya menyampaikan dengan bahasa Arab supaya kalian terbiasa. Telinga dan lisan itu harus dibiasakan dalam mempelajari bahasa baru yang ingin kita pelajari. Oke? Itu yang terpenting. Ada pertanyaan nggak sebelum kita mulai? Materinya sudah saya kirim di grup, nanti bisa kalian cek di situ. Di situ ada materi-materi, beberapa materi muhadasah. Oke? Ada pertanyaan? Ya, Ustaz. Tafadhol. Berarti pertemuan pertama ini cuma perkenalan aja Ustaz ya? Enggak, nanti kita di sini perkenalan, tapi nanti kita ada di sini setelah ini kita akan belajar tentang sapa, menyapa, yang umum-umum di dalam bahasa Arab. Di pertemuan pertama ini berarti cuma belajar perkenalan aja Ustaz ya? Iya, nanti perkenalan sama nanti di sini ada ini, ada pembelajaran kita yang pertemuan pertama. Iya Ustaz. Oke, sebentarnya ada. Untuk materi Ustaz, untuk materi ini Hmm, saya kan aktifnya pakai WA. Kalau hmm. pakai apa namanya email, itu email saya ternyata sudah penuh. Jadi nggak bisa. Mungkin kalau boleh usul untuk materi bisa dikirim di via Ustaz. Eh, Barakallah. di WA sudah saya kirim barusan, barusan Oh aja. sudah ya? Ya, Oh, nanti dicek ya. barusan. Ya. Oke. Oke, oke, oke. Saya kalau. طيب نبدأ بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا Bismillahirrahmanirrahim. هنا يمكنكم أن ترى في الشاشة آه، السلام في العربية. السلام في العربية. السلام معناه menyapa. Maknanya menyapa. Assalamu fil Arabiyah. Al-Muslim yaltaqi fi tariq ma akhihi. Seorang muslim bertemu saudaranya di jalan fi fil masjid fi fil bait amama bait. Aina makan akhar. Di mana lagi orang muslim sering bertemu? Besok Fi suq. Aina fi suq summa aina. Di mana lagi? Fil madrasah. Fil madrasah. Dosa. Fil madrasah. Di mana lagi? Film motor. Fil matar. Mumtaz. Matar apa ya? Matarun. Bandara. Bandara. Matarun bandara.
Apalagi? motor, Di mana orang sering bertemu? Di mana saja? Apa Fil bahasa mustasfa. fil mustashfa? Mumtaz. Fil wah ya jami'ah. nanti torik, Ustaz. Fil jami'ah. Torik. Fit tariq, mumtaz. Fit tariq. Fit tariq. Hidupan. Mustashfa. Fit dukan. Fi Nah, mall. nah. Fi mall. Mana mall? Mana mal. Mall. Mall. Yang kita tahu mall. Mall. Fil Arabiyah naqul mall. Mul, nah. Mall maknahu mall yang kita tahu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi kulli makan. Fi WhatsApp, fi Facebook, fi Instagram. Assalam ila akhikum. Assalamu ila akhikum. Oke. Mengucapkan salam kepada saudara muslim dimanapun berada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Taib. Al-liqa'u pertemuan fi sobah. Masalan al-muslim ba'da salati subhi yaltaqi itu artinya bertemu. Yaltaqi ma'a akhihi. Oke. Thumma taqul sabahul khair. Mada? Sabahul khair. Sabahul khair itu Nur. artinya sabahul khair itu artinya selamat pagi. Oke? Selamat pagi. Sabahul khair. Kalau bertemu tuh temu sama siapa aja pagi-pagi, siapapun yang kalian bertemu, nanti kalian sebutkan, kalian ucapkan sabahul khair. Sabahul khair. Sabahul Sabahul khair. khair. Oke. Apa artinya khair? Baik. 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 Oke. Sabah apa artinya? Pagi. 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 Apa artinya sabahul khair? Selamat pagi. Pagi yang indah, pagi yang baik. Indah, pagi yang baik. Betul, pagi yang indah, pagi yang baik. Itu bentuk apa? Bentuk doa. Doa. Kepada saudara kita. Maka kita ucapkan itu sebagai ucapan selamat pagi dan juga sebagai doa untuk kebaikan yang kita berikan kepada yang kita ucapkan. Oke, sabahul khair artinya selamat pagi. Sabahul khair. Misal kalau di depan banyak orang nih. Sabahul khair ya jamaah misalnya. Di depan orang banyak. Sabahul khair ya jamaah. Sabahul khair ya Ahmad. Kalau namanya Ahmad misalnya orang yang kalian temukan. Sabahul khair ya Muhammad. Kalian sebutkan di situ nanti. Oke? Sebutkan nama nanti pakai ya, yaitu wahai. Ya Muhammad. Sabahul khair ya akhi, wahai saudaraku. Sabahul khair artinya selamat pagi. Nah, jawabnya gimana? Nanti jawabnya di situ ada setelahnya sabahun nur. Sabahun nur. Oke? Kalau yang bilang sabahul khair, jawabannya sabahun nur. Sabahun nur. Apa artinya nur? Cahaya, oke? Itu juga bentuk doa. Pagimu bercahaya. Sabahul khair, sabahun nur. Pagimu bercahaya. Oke? Selamat pagi. Pagi juga atau pagi juga. Pagimu bercahaya. Nah, itu juga bentuk doa. Balasan atas doa yang diberikan oleh saudara-saudara kita. Sabahul khair, sabahun nur. Sabahul khair, sabahun nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ya akhi. Jawabnya gimana? Sabahun nur. Sabahun nur. Sabahun nur. Oke. Sabahul khair. Sabahun nur. Sabahun nur. Oke. Kita klasifikasikan dulu sebentar. Di dalam bahasa Arab itu ada 3 jenis kata. Ada isim, kata benda, ada fi'il, kata kerja, ada harf atau al-huruf, itu kata bantu. Oke? Kata kerja, kata bantu, dan kata benda. Oke. Sobahun itu adalah kata benda. Al-khair itu adalah kata benda. Oke, sobahul khair, sobahun nur juga semuanya kata benda di situ. Nanti kita klasifikasikan supaya kita bisa merangkai kata. Nah, misal kita pengen di dalam bahasa Arab itu ada jumlah namanya. Jumlah itu kalimat artinya. Dalam membentuk kalimat itu ada 2.
sambil ini ya, sambil diingat, ini selingan. Kalimat di dalam bahasa Arab itu ada dua cara membuat kalimat itu. Ada kalimat kata kerja atau namanya jumlah fi'liyah, ada juga kalimat kata benda atau jumlah ismiyah. Oke. Kalau kita pengen bikin jumlah fi'liyah itu kaidahnya itu harus diawali dengan kata kerja, kemudian kata benda. Kata kerja dan kata benda. Nanti kita tinggal sesuaikan aja. Kata kerjanya kita cari yang sesuai, kata bendanya apa misalnya. Misalnya Muhammad pergi, yazhabu Muhammad. Berarti itu kalimat kata kerja. Nanti kita sesuaikan. Atau kata jumlah ismiyah, kalimat yang kata benda, kalimat yang terbuat dari dua kata benda, nanti kita tinggal sesuaikan. At-talibu al-jamilu, at-talibu jamilun, misalnya. At-talibu jamilun. Apa at-talibu? Jamil. Murid. Murid. Jamilun apa? Tampan. Ganteng. Berarti Cakep. murid yang ganteng, tampan, cakep, dan lain-lain. Oke? Di situ. Nanti kita belajar sebagai pengingat. Kemudian, ketika pagi hari, kemudian kita bertemu siang hari. Siang hari itu kita ucapkan naharuka sa'idun. Apa? Naharuka sa'idun. Naharuka sa'idun. Oke? Naharuka sa'idun itu artinya naharun. Naharun artinya siang. Oke? Naharun artinya siang. Ka itu untuk kata ganti. Oke? Ka itu untuk kata ganti anta. Dalam posisi namanya istilahnya mudhaf ilaih. Oke? Oke, nanti kita belajar. Naharuka sa'idun itu kata ganti untuk anta. Misalnya naharun anta, kepemilikan ya. Naharun anta. Oke, ka di situ. Ka itu untuk anta. Kalau ki untuk anti. Anta artinya apa tadi? Kamu laki-laki. Oke. Kalau anti Kamu perempuan. Oke. Ka, ingetin, anta pakainya ka, kalau anti pakainya ki. Itu untuk kepemilikan. Kalau misalnya apa bahasa Arabnya rumah? Baitun. Kalau rumah kamu berarti apa? Baituka. Oke, rumah kamu. Kalau rumah kamu perempuan apa? Baituki. Ah, seperti itu. Itu namanya kata ganti kepemilikan. Oke? Ini kata ganti kepemilikan. Naharuka itu siangmu artinya. Siang milikmu. Siangmu. Oke? Naharuka sa'idun. Apa artinya sa'idun? Bahagia. Naharuka sa'idun artinya bahagia. Naharuka sa'idun artinya selamat siang. Oke? Berarti kalau banyak ini Zat, Afan, kalau banyak berarti naharuka bukan pakai ka lagi ya. Kalau kalian misalnya. Naharukum. Oh gitu ya. Naharukum. Nanti tinggal diganti aja, disesuaikan. Oke? Kalian buat surat misalnya, buat pesan atau apapun itu, nanti misalnya salam, kalian tulis salam, kemudian naharuka sa'idun bisa. Naharuka sa'idun ya akhi, ana min huna misalnya. Ana min Jakarta. Nanti kalian sebutkan tujuan kalian dan maksud kalian. Oke? Itu untuk kalimat sapa dan pembuka. Naharuka sa'idun artinya selamat siang. Oke? Naharuka sa'idun. Afan Ustaz. Sa'idunnya itu diganti nggak kalau banyak? Berarti tetap. Enggak. Naharukum sa'idun. Yang digantinya kaknya. Kaknya aja saya. Kaknya saja ya. Kaknya saja. Naharuka sa'idun itu artinya selamat siang. Oke? Sa'idun, jawabnya sa'idun mubarak. Sa'idun mubarak. Mubarak apa artinya? Berkah. Mubarak itu artinya banyak keberkahan. Sa'idun, saya bahagia dan penuh keberkahan. Sa'idun mubarak. Oke? Naharuka sa'idun mubarak. Baik, kita ulangi. Kalau tadi sobahul khair, jawabnya apa? Sobahul nur. Naharuka sa'idun mubarak. Sa'idun mubarak. Baik.
naharuka sa'idun, sa'idun mubarak. Itu selamat Mubarak. siang juga. Kita ambil yang setelahnya. Masaun, apa artinya masaun? Sore, Sore. petang. Oke, kita ada ini, ada apa? Namanya maf'ul fi. Kalau dalam kaidah nahwu, maf'ulun fi. Oke, kalau misalnya di pagi hari apa bahasa Arabnya? Di sobah. Sobah. Fis sobah. Sobah. Kalian bisa bilang fis sobah atau juga kalian bisa bilang sobahan. Sobahan itu artinya juga fis sobah. Oke? Fis sobah sama sobahan itu satu artinya sama. Oke, misalnya misalnya mata tadhabu ilal madrasah. Oke? Kapan kamu pergi ke sekolah misalnya? Kalau kalian pengen bilang di pagi hari, kalian bisa bilang fis sobah atau Fis sobahan. sobah. Atau Sobahan. sobahan. Sobahan itu artinya sama, sama dengan fis sobah. Sobahan sama fis sobah sama. Oke? Masaul khair. Berlaku juga untuk yang lain ya. Sobahan, naharon, masaan, lailan. Bisa nanti kalian ini kan sesuaikan. Masaun artinya sore, petang. Sore atau petang. Oke? Masaul khair. Nah, petang di sini kalau di dalam kalau pengalaman saya itu masaun itu dia bisa sampai sekitar jam 9 atau jam 10 atau jam 8 jam 9 malam. Oke? Masaun itu kalau di dalam bahasa Inggris itu kan ada tuh, ada evening sama night. Penggunaannya beda ya. Kalau evening itu bisa diucapkan selamat malam, tapi good night itu kadang diucapkan ketika orang ingin pergi tidur. Orang mau tidur baru diucapkan good night. Kalau good evening itu mau malam semalam apapun kalau orangnya belum tidur dia tetap diucapkan good evening. Oke. Ini juga seperti ini, masaul khair. Saya sering dapat pesan dari orang. Jadi pesannya itu jam 9, jam 8 malam itu tetap mengucapkan masaun. Oke. Jadi nanti masaun itu bisa kalian gunakan juga di malam hari tapi nggak malam banget. Jam 7, jam 8 itu masih bisa digunakan. Dari setelah asar bisa atau dari sore ya, sore setelah asar, petang. Masaul khair itu artinya selamat petang. Masaul khair selamat sore. Oke, nanti jawabnya masaun nur. Masaun Ini nur. sama dengan yang sobahul khair. Sobahul khair selamat khair. pagi. Berarti kalau selamat sore apa? Masaul nur. Masaul khair. Masaul khair. Jawabnya masaun jawabannya masaun. Nah, sebentar ya. Di sini ada teman kalian yang belum bisa masuk. Tapi ini kalian lancar ya masuk ya? Alhamdulillah. Lancar, Ustaz. Alhamdulillah. Masaul khair, kita lanjut. Masaul khair, masaun nur. Masaul khair, masaun nur. Nanti selamat di situ selamat sore atau selamat petang. Nanti bawahnya itu ada lailatuka sa'idah. Lailatuka sa'idah itu artinya selamat malam. Lailatuka sa'idah. Kenapa dia sa'idatun bukan sa'idun? Lailatun. Karena lailatun di dalam bahasa Arab. Oke. Karena mu'annas. Nanti kita belajar deh. Mu'annas dan muzakkar yang mana. Kita lanjut dulu ya. Lailatuka sa'idah itu artinya selamat malam. Lailatuka sa'idah. Sa'idatun mubarakah. Oke. Sa'idatun mubarakah. Lailatuka sa'idah. Sa'idatun mubarakah. Sa'idatun mubarakah. Baik. Lailatuka sa'idah, sa'idatun mubarakah. Oke, kita mempunyai 4 di sini. Nanti saya sapa kalian jawab bareng-bareng ya dari sobahul khair.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sabahul Ya khair. Ustaz. Sabahul khair ya Sabahun jamaah. nur. Sabahun nur. Naharuka sa'idah. Sa'idah. Mubarak. 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 Naharuka sa'idun. Salah. Hamidun mubarak. Masa'ul khair. Mubarak. Masa'un nur. Lailatuka sa'idah. Sa'idatun mubarakah. Sa'idatun mubarakah. Oke, kita lanjut 3 terakhir di sini yang sering digunakan. Ada tusbihu ala khairin. Tusbihu ala khairin di sini artinya kamu masuk, tusbihu itu artinya tahu nggak doa di pagi hari yang sering kalian baca? Asbaha. Allahumma bika asbahna Allah bika asbahna, bika wa amsayna. bika nahya wa bika Bika namutu nahya. wa ilahil masir wa ilahin nusyur. Oke. Allahumma bika asbahna. Asbahna itu artinya masuk waktu pagi. Ini tusbihu itu bentuk mudhari'nya. Di dalam bahasa Arab itu ada 3 jenis kata kerja. Kata kerja. Itu salah ketik saja, tusbahu ya. Tusbahu artinya tusbihu artinya. Tusbihu artinya. Oh gitu. Harusnya tusbihu ya. Masuk waktu pagi. Tusbihu itu artinya masuk waktu pagi. Oke. Tadi saya ucapkan kata kerja di dalam bahasa Arab itu ada 3. Oke. Kita bedakan di dalam bahasa Indonesia. Makan. Oke. Itu gimana cara mengubah makan itu udah makan? Akal. Jadi mandi. Enggak. Saya makan nih. Saya makan. Gimana cara mengubah kalian telah selesai makan? Akaltu. Saya telah makan. Kita tinggal ucapan, saya telah makan. Saya makan, saya sedang makan, saya telah makan. Itu kita tinggal sisipkan sedang atau telah. Kalau dalam bahasa Arab itu nanti dia berubah ininya. Katanya. Maka di situ ada 3. Ada fi'il madin, fi'il mahdi, ada fi'il mudhari', sama fi'il amr. Kata kerja yang telah lampau, kata kerja yang sedang dilakukan, sama kata kerja perintah. Nanti kita belajar. Kita lanjut dulu ya. Tusbahu itu harusnya tusbihu. Harusnya diganti ya harokatnya. Tusbihu ala khairin. Tusbihu itu bentuk fi'il mudhari dari asbaha yang sering kalian ucapkan. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu. Yang itu. Tusbihu itu artinya masuk waktu pagi. Oke? Kamu masuk waktu pagi. Ala khairin. Apa khairin tadi? Baik. Baikan. Ala apa artinya? Atas. Di atas. Di kebaikan. atas. Kamu masuk waktu pagi dalam keadaan atau di atas kebaikan. Nah, itu untuk menyapa kapan? Pagi. Pagi atau malam? Malam. Oh, malam ya jawabannya. Malam atau pagi? Malam. Malam ya. Lebih tepatnya malam. Nah, tusbihu ala khairin itu untuk artinya selamat malam. Tusbihu ala khairin. Kamu masuk dalam waktu pagi dalam keadaan baik. Tusbihu ala khairin. Nah, di sini ketika kalian misalnya pengen tidur misalnya, atau pengen istirahat atau apa, atau kalian pengen mengucapkan orang yang mau istirahat, nah kalian ucapkan, nah bikin status misalnya, status kalian lagi di alun-alun misalnya, kalian foto terus kalian buat caption, tusbihu ala khairin, kalian masuk waktu pagi dalam keadaan baik. Itu artinya selamat malam. Tapi untuk mengucapkan malam gitu, selamat malam semua gitu. Nanti bisa dipakai tuh. Atau nanti kalau banyakan yang kalian ucapkan, kalian tinggal ditambah waw dan nun. Tusbihuna ala khairin. Seperti itu. Artinya selamat malam. Tusbihu ala Jadi bukan pagi saja. Bukan itu pagi, selamat malam itu. Selamat malam ya. Tusbihu ala khairin artinya selamat malam. Atau kamu masuk waktu pagi dalam keadaan baik. Itu bentuk doa ya, atau selamat malam artinya. Nah, kita
jawabnya gimana kalau ada yang mengucapkan seperti itu? Nanti jawabnya tobat lailatuka. Tobat lailat. Apa artinya tobat? Sobat. La. Taba. Kalau tobat itu taba, bukan toba. Kalau taba ya baru tobat. Kalau toba apa? Tobat. Apa Baik. artinya? Apa artinya Toyib, toyib? tobat. Apa artinya toyib? Baik. 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 Nah, Baik. toyib itu turunan dari kata tobat. Nah, toba yatibu. Oke? Tobat lailatuka. Apa artinya lailatun tadi? Malam. Tobat apa artinya berarti? Tobat. Baik. Baik, berarti malammu baik. Baik. Seluruh Kamu kebaikan. masuk dalam kamu masuk waktu pagi dalam keadaan baik. Tobat lailatuka. Malammu juga baik. Atau semoga malammu juga baik. Oke? Tobat lailatuka. Bentar. Ini suara ngerebek siapa ya? Sebentar. Oke. Tobat lailatuka. Tusbihu ala. Berarti kalau ada yang mengucapkan tusbihu ala khairin, jawabnya gimana? Tobat Tobat lailatuka. lailatuka. Tobat lailatuka. Lailatuka. Tobat lailatuka. Oke. Saya juga sering salah ya. Tapi usahakan mengucapkan huruf dalam bahasa Arab harus sesuai kaidah keluarnya. Kayak tobat kalau nggak tinggi, Oh, kadang orang Arab nggak ngeh. Tobat berarti harus ditinggikan. Tobat lailatuka. Baik. Yang selanjutnya ada ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Apa artinya ahlan wa sahlan? Selamat datang. selamat datang. Oke, ahlan wa sahlan artinya selamat datang. Apa artinya ahlun? Keluarga. Keluarga, betul. Keluarga. Selamat datang. Ahlun itu keluarga bisa. Sahlun apa sahlun? Mudah. Mudah. Oke. Ahlan wa sahlan. Itu artinya selamat datang. Welcome. Kita gali ke dalam. Ahlan wa sahlan itu memiliki makna yang mendalam. Ahlan itu keluarga. Atau artinya halal ta ahlan wa nazal ta sahlan artinya. Halal ta ahlan itu kamu saya anggap sebagai keluarga, kemudian saya akan mudahkan urusannya. Jadi kamu tuh kalau orang datang, kalian sebutkan ahlan wa sahlan, berarti kalian sudah ingin membantu dia, ingin memudahkan urusannya, kalian anggap dia sebagai keluarga atau lain-lain. Itu kalau makna mendalam. Tapi kalau makna biasa, ahlan wa sahlan itu selamat datang aja. Oke? Ahlan wa sahlan. Oh, atau misalnya saya minta bantuan nih. Ada yang minta bantuan ke kalian. Saya minta bantuan nih. Ahlan. Nah, sering dengar nggak kata-kata seperti itu? Ahlan ya akhi. Ahlan itu artinya, iya saya terbuka. Kamu adalah bagian keluargaku. Atau kamu sudah anggap saya anggap sebagai keluarga. Saya akan mudahkan urusan. Oke. Seperti itu. Welcome. Oke. Nah, di situ ahlan wa sahlan ada selamat datang. Kalau tadi makna mendalamnya sudah saya jelaskan ya. Berarti itu makna mendalamnya. Oke, nanti kalau ada yang bilang ahlan wa sahlan, ahlan bik, jawabnya ahlan bika. Kamu juga saya anggap sebagai keluarga atau selamat datang juga. Ahlan wa sahlan. Atau misalnya kalian ingin menambahkan tempat misalnya. Ahlan wa sahlan fi baiti. Ahlan wa sahlan fi baiti. Selamat datang di rumahku. Atau misalnya ahlan wa sahlan fi di mana? Madrasah. Ahlan wa sahlan fi madrasah. Fil madrasah. Mumtaz. Kayak gitu ya. Nanti bisa disesuaikan di mana tempatnya, dalam keadaan apa. Atau misalnya kalian ingin menyapa di ahlan wa sahlan ya akhi. Ahlan wa sahlan ya Muhammad. Ahlan wa sahlan ya di sini ada banyak, nanti kalian disebutkan siapa. Nanti jawabnya ahlan bika, atau bisa kalian tambahkan ahlan bika syukran. Ya, kamu juga saya anggap baik keluarga. Terima kasih atas sambutannya. Syukran. Ahlan bika syukran. Apa yang syukran? Terima kasih. Terima kasih. Terima Oke. kasih.
ahlan wa sahlan, ahlan bika. Oke, kita selanjutnya ada kaifa haluka. Kaifa haluka artinya Apa kabar? Apa kabar? apa kabar? Kabar. Eh, kaifa, Bagaimana? kaifa, Bagaimana kabar? kaifa haluka artinya Keadaan, bagaimana keadaan. kabarmu? Bagaimana keadaanmu? Kaifa itu untuk menanyakan keadaan. Untuk menanyakan keadaan. Selalu kaifa itu akan menanyakan tentang keadaan. Misalnya ada pertanyaan kaifa baituka? Misalnya, kaifa baituka? Kaifa baituka? Kaifa baituka berarti apa artinya? Bagaimana keadaan? Bagaimana rumah? Bagaimana keadaan rumahmu? rumahmu? Bagaimana keadaan rumahmu? Oke. Baiti kabirun misalnya. Atau misalnya setelah ada nauzubillah misalnya setelah ada bencana atau apapun itu nanti kalian tanya keadaan seperti kaifa baituka al'an? Bagaimana keadaan rumahmu sekarang? Kaifa baituka ba'dal matar misalnya setelah hujan nanti kalian sebut. Seperti itu ya. Kaifa haluka itu artinya selamat, bagaimana kabarmu? Bisa nih setelah salam nanya kabar, setelah salam kalian menyapa nanya kabar. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, ahlan wa sahlan ya akhi. Kaifa haluka? Jawabnya alhamdulillah aja cukup sebetulnya. Alhamdulillah ana bi khair, atau di situ ada ana bi khairin walhamdulillah. Ana bi khairin walhamdulillah. Saya dalam keadaan baik, alhamdulillah. Oke. Kaifa haluka? Jawabnya apa? Ana Ana bi khair. khair, alhamdulillah. Ana bi khairin walhamdulillah. Ana bi khairin walhamdulillah. Baik. Kalau ada yang nanya, kalau ada yang nyapa tusbihu ala khairin, jawabnya gimana? Tobat lailatuka. Sahabat Lailatuka. Sobat Lailatuka. Lailatuka. Tobat lailatuka. Oke. Nanti ahlan wa sahlan kaifa haluka. Ini mungkin beberapa dari kalian sudah tahu ya untuk kali sapa-sapa begini, tapi perlu kita ulangi sedikit-sedikit. Tapi untuk yang belum tahu, ini adalah maklumat yang baru. Pengetahuan yang baru. Baik. Ada pertanyaan nggak? Itu bedanya apa Ustaz? Bedanya yang tadi tusbihu ala khair sama lailatuka sa'idah itu Ustaz. Lailatul Sa'idah sama Tusbihu ala khair. itu bisa diucapkan di malam hari atau sama artinya good night ya, artinya selamat malam. Nah, bisa juga Artinya dua-duanya nggak apa-apa itu. Artinya dua-duanya tinggal nggak apa-apa. pilih salah satu. Ya, tinggal dipilih Nah, salah satunya. Oke? baik. Mumtaz, pertanyaan yang bagus. Kita lanjutkan. Nah, udah bertemu nih, kita berpisah. Oke, kita berpisah. Nanti kita nggak mungkin kan kita habis ngobrol nih. Kaifa haluka ya akhi? Ngobrol nih. Kaifa baituka? Baiti alhamdulillah al-an khair. Atau misalnya fil bait aisyu ma'a usrati, fil bait ma'a usrati misalnya. Ma'a akhi, ma'a zaujati, ma'a ibni, ma'a binti, ma'a jaddi wa jaddati. Udah ngomong. Mungkin nggak setelah ngobrol itu kita pergi ya? Nggak mungkin, oke? Nggak mungkin. Di situ nanti kita sebelum kita salam penutup, di sini ada bentuk apresiasi atau kalian mengucapkan sesuatu kepada seseorang yang telah kalian temui, oke? Atau ketika sapaan, ketika berpisah. Ada di situ ada ana. Ana artinya apa? Saya. Posisinya sebagai apa? Posisinya sebagai subjek atau objek atau kepemilikan. Subjek. Ana, anta, anti, antuma dan lain-lain itu yang ada 14. Ana huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana ya ada 14. 14 itu akan selalu menjadi subjek. Oke? Nanti ketika jadi objek nggak bisa, atau dia jadi kepemilikan nggak bisa. Nanti ada form beda. Ana artinya saya. Masrurun artinya bentar ya. Senang. Ana masrur, saya senang. Saya bahagia. Saya dibuat senang. Oke? Masrur itu artinya dibuat senang. Saya senang. Itu artinya ya. Saya senang biliqaika. Saya senang bertemu
Anda. Liqa'un artinya bertemu. Liqa'un artinya bertemu ya. Liqa'un. Ana masrurun biliqa'ika. Saya sangat senang atau saya dibuat senang. Saya merasa senang bertemu dengan Anda. Senang bertemu dengan Anda. Ana masrurun biliqa'ika. Oh, misalnya teman lama nih. Teman lama misalnya sahibul qarib fil qadim. Fil qadim atau sahibul madrasah. Apa itu sahibul madrasah? Sahabat sekolah. Sahabat Atau sekolah, teman teman sekolah. sekolah misalnya. Ba'da sanawat, setelah bertahun-tahun kamu tidak bertemu nih, atau orang yang teman kamu yang baru bertemu siapapun itu, nanti setelah selesai bertemu kalian sebutkan, kalian ucapkan, ana masrurun biliqa'ika. Saya senang bertemu dengan Anda. Nah, nanti kalau kalian diucapkan, jawabnya gimana? Wa ana kadzalik. Apa artinya kadzalik? Saya Juga. juga. Saya juga ya, ada saya juga. Juga artinya kadzalik. Nah, misalnya saya murid dan dia juga murid. Apa bahasa Arabnya? Ana Ana Tolib. tilmin. Ana tilmizun atau ana talibun Wa anta kadzalik. wa huwa kadzalik, dan dia juga wa huwa kadzalik. Oke, misalnya saya ganteng dan dia juga. Saya ganteng dan kamu juga. Ana jamilun wa anta kadzalik. Wa anta kadzalik. Nah, kayak gitu penggunaan ya. Wa ana kadzalik artinya saya juga. Atau ada kata lain wa ana aydon juga bisa. Wa ana aydon. Wa ana kadzalik masrurun biliqa'ika. Dan saya juga Dan saya juga senang bertemu dengan Anda. Oke? Saya juga senang bertemu dengan Anda. Ana masrurun biliqa'ika wa ana kadzalik masrurun biliqa'ika. Udah kaifa haluka, udah sabahul khair, udah ahlan wa sahlan, udah salam, nanti kalian sebutkan yang ana masrurun biliqa'ika wa ana kadzalik masrurun biliqa'ika. Itu ketika berpisah. Selanjutnya ada ma'as salamah. Ma'as salamah artinya hati-hati di jalan. Oke? Ma'as salamah. Ma'as salamah itu hati-hati di jalan. Apa artinya salamah kalau secara bahasa? Selamat. Keselamatannya. Ma'as salamah. Apa artinya ma'a? Bersama. Bersama. Oke? Bersama. Ma'as salamah, bersamamu keselamatan. Itu bentuk doa. Maka perlu kita ucapkan ketika kita berpisah dengan saudara kita dimanapun itu. Oke? Ma'as salamah. Ma'as salamah ya akhi. Denganmu keselamatan. Atau artinya hati-hati di jalan secara bahasa. Secara Indonesianya ya, kita terjemahkan secara artinya. Ma'as salamah, hati-hati di jalan. Ilal liqa. Nah, udah ini ilal liqa. Karena kita mengucapkan orang yang udah pergi ya. Pergi dengan kendaraan. Kita kan menetap di ini. Ketika orang pergi, yang si orang pergi itu bilang ilal liqa, sampai bertemu kembali. Oke, ilal liqa artinya sampai bertemu kembali. Oke. Ma'as salamah ilal liqa. Apa jawabnya? Ma'as salamah ilal liqa. Atau kalian bisa tambahkan wa juga. Ma'as salamah wa ilal liqa. Wa ilal liqa. Oke. Bahasa Arab, kalau kalian berbicara, itu disukunkan ya, akhirnya disukunkan. Atau kalau kita lagi belajar gini, nggak apa-apa nggak disukunkan, tapi memang bahasa Arab itu perlu disukunkan akhirnya. Maka maaf ya, harusnya saya nggak disukunkan ya akhirannya. Tapi saya karena terbiasa jadi disukunkan. Nanti kita nggak disukunkan ya. Tapi nanti kalau kalian udah lancar berbicara, itu memang bahasa Arab itu disukunkan akhirnya ya. Baca Quran pun ketika wakaf kita perlu disukunkan. Oke. Tak marbutoh itu kalau dibaca sukun apa? Dibaca wakaf. Jadi ha. Oke. Kalau nggak disukunkan atau nggak diwakafkan seperti itu nanti berbeda. Oke, kita lanjut dulu ya. Ma'as salamah ilal liqa'i. Ilal liqa, sampai bertemu kembali. Oke.
Atau sebetulnya bisa ya diucapkan orang yang mau pergi juga bisa, kalian balik juga bisa sebetulnya. Bisa kalian balik. Nanti gunakan sesuai keadaan. Ilal liqa juga sampai bertemu kembali. Sampai bertemu kembali juga itu kan Sampai jumpa. sampai jumpa kan bisa kita ucapkan ini ya kepada orang siapapun itu ya. Ma'assalamah ilal liqa. Nanti kalau selesai pelajaran nih, kalian ngajar atau apa, nanti kalian sebutkan ilal liqa sampai bertemu kembali. Nanti muridnya bilang ma'assalamah. Karena Ilal kenapa? liqa. Karena yang mengucapkan duluan kita yang mau pergi. Oke? Kita Iya. bilang ilal liqa ma'assalamah. Muridnya nanti bilang ma'assalamah. Atau misal ke siapa, ke anak kita atau ke bapak kita atau ke orang tua dan lain, kita sebutkan ilal liqa ma'assalamah. Sampai bertemu kembali, hati-hati di jalan. Oke? Atau misalnya kalian udah jalan-jalan nih. Udah jalan-jalan terus kalian pulang misalnya. Kalian foto tuh kotanya, kota yang misal kalian pergi ke suatu kota tempat. Kalian buat status ilal liqa ya, nama daerah sebutkan misal. Ilal liqa ya Semarang misal. Ilal liqa ya Bandung atau lain-lain. Ilal liqa Jakarta misal. Sampai bertemu kembali Jakarta. Kayak gitu ya. Atau bertemu siapa nanti kalian sebut ilal liqa sampai bertemu kembali. Oke. Kemudian ada fi amanillah. Fi amanillah itu artinya dalam lindungan Allah atau dalam penjagaan Allah. Fi amanillah. Semoga kamu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga artinya hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan. Fi amanillah. Sering dengar nggak fi amanillah? Fi amanillah atau ma'assalama atau ilal liqa, itu sering kalian dengar pasti. Fi amanillah artinya hati-hati di jalan atau semoga kamu dalam lindungan Allah. Fi amanillah. Jawabannya apa? Ini agak panjang ya. Narakum ala khair. Narakum ala khair. Sebetulnya go dan insya Allah tuh nggak perlu dipakai ya. Kalian hafalkannya aja. Narakum ala khair. Narakum ala khair. Narakum ala khair artinya apa? Naro itu artinya ini melihat. Narakum ala khair. Semoga saya melihatmu dalam keadaan baik. Dalam lindungan Allah, semoga saya bertemu dengan kamu dalam keadaan baik lagi. Bertemu lagi denganmu dalam keadaan narakum ala khair. Oke? Atau artinya sampai bertemu kembali. Narakum ala khair itu artinya sampai bertemu kembali. Fi amanillah, dalam lindungan Allah, hati-hati di jalan sampai bertemu kembali. Narakum ala khair. Narakum ala khair. Di ini ya, nanti dibaca, digunakan hari-hari. Setelah ini saya kirim voice note. Di grup. Setelah ini selesai, nanti kalian jawab voice note saya. Nanti saya akan tanya sapaan dan kata sapaan ketika berpisah dan bertemu, nanti kalian jawab ya. Fahim tuh Mamla? Fahim. Oke. Di sini nanti kita akan memperkenalkan diri, nanti besok kita akan memperkenalkan diri, kemudian ada pertanyaan tentang diri sendiri dan menyebutkan umur. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ana Ustadz. Tonton. Nah, biasanya itu tuh fi amanillah jawabannya ma'assalamah. Itu nyambung nggak? Bisa. Biasanya, Iya, nyambung. Nanti makanya di situ yang di sini sebetulnya nggak harus jawaban aja ya, nanti bisa digunakan ketika menyapa atau sebaliknya. Begitu ya. Bagus. Ada juga Ustadz Afan mau nanya, kalau pakai kata-kata intabih itu gimana, pas nggak? Karena kok kayaknya gimana gitu Ustadz? Intabih itu kalau dalam bahasa Inggris itu warning. Warning itu apa ya? Awas gitu ya. Awas ya. Awas. Saya dulu kuliah sering ada perbaikan jalan. Itu ada tertulis intabih hunaka sianah. Sianah itu lagi ada perbaikan. Intabih. Jadi nggak pas ya Ustaz, misalnya intabih fitorik itu kurang pas ya untuk intabih fitorik enggak. Kecuali intabih fitorik itu kalau lagi nyetir. Intabih fitorik, awas di depan ada lubang misalnya. Intabih fil amam
hufrah misalnya. Awas di depan ada lubang. Nah, itu boleh pakai hati-hati seperti itu. Cuma kalau hati-hati dalam menyapa seperti ini itu kurang pas. Oke. Syukran, Ustaz. Fi amanillah wa iyyakum juga bisa. Fi amanillah wa iyyakum boleh. Betul. Fi amanillah wa iyyakum. Kalau dua-duanya berpisah mau jalan juga. Fi amanillah wa iyyakum. Wa iyyakum itu kamu juga dalam lindungan Allah. Oke? Ustaz, izin nanya, Ustaz. Tafadhol. Kalau umpamanya kita nih bantu seseorang ya, kemudian orang itu kan bilang jazakallah syukron. Saya sering dengar ada ungkapan wa iyyaka, itu benar nggak sih ya jawabannya? Betul. Jazakallah khair, syukran wa iyyakum. Amin dulu, amin. Karena jazakallah khair itu kan doa ya. Jazakallahu khair. Semoga Allah memberikan balasan atas kebaikanmu atau balasan yang lebih baik. Amin, kita aminkan. Kemudian wa iyyak. Kita juga wa iyyakum juga. Semoga Allah juga memberi kebaikan yang engkau doakan kepada saya, kayak gitu. Ya, Wa iyyakum itu to artinya kalau dalam bahasa Inggris to also kayak gitu. Ya. Makasih. Diaminkan dulu kemudian baru wa iyyakum atau wa iyyaka. Oke? Fahim tuh mamlah. Fahim. Baik, naktafi hadhihi lailah. Kita cukupkan pada malam hari ini. Syukran ala hudurikum hadhihi lailah fi halaqatin arabiyyatin fasihatin fasihah. Godan. Apa artinya godan? Besok. Oke. Godan Zoom. Godan darsuna sanabda fi sa'ah as-saminah tamaman. Insyaallah. Saursilu ar-rabit. Apa ar-rabit? Berkait. Berkaitan. Atau apa yang lebih ini? Ar-rabit. Berkaitan, betul. Apa? Link. Ini link. Oke. Saursilu ar-rabit Zoom qabla 5 daqaik. Qabla 5 daqaik atau 3 daqaik. 3 menit atau 5 menit sebelum kelas nanti saya kirim linknya, rabit. Oke? Syukran jazilan ala hudurikum. Ma'as salamah wa ila liqa. Narakum ala khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz.